Ya, halo sobat bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua ya, teman-teman dimanapun berada. Senantiasa sehat dan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Dan kita ketemu lagi di Bonsai Imaji. Channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Kita lihat bahan ya, bahan dari waru ya teman-teman. Apa waru bang gitu kan, nah, waru tempatnya kuntilanak ya, elah ilok kuntilanakmu nemplok di atas sepot ya, gitu ya teman-teman ya. Orang-orang awam kan gitu, jadi suka bercanda ngapain waru ditanam ya gitu ya. Nah tapi yang jelas waru adalah salah satu cara sederhana ya teman-teman untuk kita jadikan bahan bonsai. Nah dan saya memilih ujung waru ya, ini ujung waru yang saya cangkok ya. Nah, ujung waru memang identik seperti ini kan. Nah jadi kalau memang bisa kita lihat dari bahanan ujung waru itu, dia memiliki cabang-cabang yang ideal ya. Ada kanan kiri belakang gitu kan. Nah itu sangat menarik sekali kalau kita bikin untuk bahan bonsai, karena dari bahan seperti ini kita punya beberapa pilihan konsep ya. Kita punya beberapa pilihan gaya untuk kita sesuaikan selera kita. Misalnya pengen formal, pengen informal, pengen yang meliuk-liuk, pengen yang berbagai bentuk ekspresi atau bahkan yang lainnya, itu bisa. Nah dari yang ujung seperti itu sangat bisa, artinya memang sangat terbuka sekali untuk berbagai konsep yang ada di dalam bonsai ya teman-teman. Nah jadi memang dari bahan seperti ini pun ya kita bisa misalnya membuat tetap dengan satu tujuan dengan gaya formal. Nah jadi tinggal kita pilih saja bagian mana yang kira-kira kita tentukan sebagai tampak depan ya. Nah misalnya kalau kita lihat yang inilah ya, kalau kita lihat yang ini, kalau dari sini tampak depan, ini artinya ini adalah cabang ke-1, ini adalah cabang kedua, dan kita melihat ada bagian belakang ya. Nggak kelihatan ya dari sini ya namanya belakang. Nah ini dia bagian belakang. Nah itu artinya kita sudah mendapatkan tahapan pertama, pembagian cabang 1, 2, dan 3. Nanti sisanya kita tinggal siasati bagaimana supaya di bagian atas ini akan bisa muncul mata tunas yang lebih rapat. Itu nanti siasatnya ada, dan itu nantilah ya. Kita sekarang di sini dulu. Nah hanya saja yang perlu kita perhatikan untuk formal itu kan perbandingannya itu harus benar-benar kita dapat ya. Nah di sini adalah formal tegak lurus ya. Di sini formal tegak lurus. Ini batang utama, geraknya lurus terus ke atas seperti itu ya. Nah jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memberikan perbandingan untuk setiap pembesaran, baik itu dahan ataupun batangnya ya teman-teman. Oke, adalah kita bisa lihat yang lain ya. Di sini mungkin ada bagaimana kita menentukan konsep formal tegak lurus dari bahan ujung waru ya. Nah ini bisa kita lihat. Ini dahan pertama, ini dahan kedua, dan di belakang ini adalah backnya. Tetapi ternyata pembesarannya tuh sama ya, gedenya sama. Ini untuk bagian depan, ini lebih kecil ya. Nah jadi yang penting adalah bagaimana kita membuat ini lebih besar dari yang ini lebih besar dari yang ini. Di formal tegak lurus itu kesannya batangnya itu memang selendris ya. Nah, tetapi akan hilang satu saat dengan terbentuknya karakter ya. Yang penting tahapannya itu ada di cabang ya, ada di cabang utama itu nanti tahapannya kita buat, maka selendrisnya akan hilang dengan kita siasati bagaimana membuat karakter tuanya ya. Karena ketika bahan silinder itu kan yang tidak tampak itu karakter tuanya, jadi itu bisa kita siasati. Nah, kemudian bagaimana cara untuk
kita mensiasati agar ini lebih besar dari yang atas. Nah, itu bisa kita siasati dengan cara membelah batangnya ya, teman-teman bisa membelah batangnya, kemudian nanti kita buka ya, kita lebarkan batangnya dengan sendirinya. Tentu saja akan tampak di bawah lebih besar dan di atas lebih kecil. Lantas bagaimana perbandingannya supaya dia benar-benar proporsi, dia benar-benar ideal? Rumus yang lazim sih 3/4 ya, artinya 3/4, artinya 3 itu adalah untuk batang dan yang 4 bagian itu untuk cabang. Nah, artinya kalau batang utamanya sebesar ini sudah bisa kita lihat. Kalau ini mengambil separuh, itu artinya ini harus kita hentikan pembesarannya ya. Ini harus kita hentikan pembesarannya, kita potong misalnya ya, seperti itu. Tapi tentu saja dengan hati-hati, karena kita harus memancing mata tunas di sini untuk tahapan berikutnya. Nah, ini bisa kita potong, ini bisa kita terus los ya, sampai benar-benar dia ini mengambil 1/4 bagian ya, seperti itu. Kalau sudah mengambil 1/4 bagian, ini nanti bisa kita buatkan lagi cabang baru untuk terusan yang lebih kecil. Begitu juga dengan yang bagian bawah, begitu juga dengan yang bagian bawah. Nah, dengan begitu maka nanti kita akan bisa tentukan pembesarannya masing-masing, karena kita akan mengukur bagian yang harus dimiliki ya oleh dahan dan oleh batang. Intinya seperti itu. Intinya di pangkal batang ini ya, di pangkal pertemuan antara batang dengan cabang ini, dia mengambil 3/4 bagian dari besaran batang. Baik itu batang cabang yang bawah, cabang yang tengah, atau cabang-cabang selanjutnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, andai kata ada insiden ya teman-teman di dalam pengelosan ya, di dalam pembesaran, misalnya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini misalnya, patah seperti ini kan artinya kalau di ujungnya patah, di bagian bawah kan pembesarannya terhambat, artinya kan nggak akan besar lagi. Nah, tapi jangan khawatir, karena itu bisa menjadi besar lagi ketika tunas ini besarnya itu sama ya dengan ini. Artinya ini menyambung. Kalau pembesaran ini sudah menyambung, ini artinya di bagian pangkalnya akan kembali membesar. Itu seperti itu teman-teman. Itu salah satu trik. Jadi kalau memang kita ada insiden yang tanpa sengaja tiba-tiba ujungnya patah, sementara batang itu adalah dalam kondisi los, jadi biarkan di bagian ujung itu pembesarannya menyambung ya, dan itu akan melanjutkan pembesaran di bagian bawah. Nah, itu saja ya teman-teman, semoga itu dapat dipahami ya, bisa juga memberikan inspirasi bagaimana cara sederhana ya mencari bahan bonsai untuk formal atau untuk konsep-konsep yang lainnya ya. Kita bisa mengambil bahan dari ujung ya, ujung sebuah bahan bonsai, karena pembesaran daripada ujung itu akan lebih produktif ya, berjalan. Nah, terima kasih, itu saja ya. Sekali lagi semoga ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, pastinya saya mohon dukungannya, like, subscribe dan komen, nyalakan lonceng agar Anda tetap dapat pemberitahuan dari video-video kita yang baru. Kita tetap bisa belajar bersama dalam hal sekitar bonsai. Sekali lagi, bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.